Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh beribadah kembali walaupun hanya ibadah online, tapi kami percaya Tuhan ada di setiap kehidupan kita dan Tuhan melawat kita di dalam hati kita. Dan kita mulai pujian hari ini, yaitu tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada semua itu karena kemurahan Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pernyataan Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan.
kami boleh beribadah di saat hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian syukur bagi-Mu Bapa. Biar apa yang kami lakukan semua ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kita naikkan lagi pujian kita. Hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian karena kemurahan. Mulai karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya
Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat. Selamanya kau hebat bagiku. Kami minta dengan hormat untuk doa firman Tuhan tentunya. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kami umat ketebusan-Mu, khususnya jemaat Bumi Rancai Kekencana, kami sudah menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang sungguh berbau harum dari hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau senantiasa memberkati. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar kami umat ketebusan-Mu hendak mendengarkan bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Kau sucikan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa yang lain menguasai hati kami, tapi biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, sehingga firman-Mu yang sebentar kami akan dengar tidak akan lalu dengan sia-sia. Dengan firman-Mu boleh mendapatkan berkat dalam hati kami, jadi rema dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, urapi dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun keadaan situasi yang ada cukup berat untuk kita jalani, tetapi anak-anak Tuhan saya percaya tetap bersukacita hatinya, tetap memuliakan Allah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya. Kita tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita bisa kuat menghadapi virus ini, dan kita juga melakukan atau mempraktikkan protokol yang sudah pemerintah berikan kepada kita supaya kita tetap selamat dan tetap mendapatkan kesehatan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kita berdoa di minggu-minggu yang akan datang kita bisa beribadah di gedung gereja. Saya percaya ini kerinduan kita bersama, kembali bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain memuji membesarkan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merembakkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita, yaitu mengandalkan Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada waktu itu selalu berbalik daripada Tuhan, mengandalkan bangsa-bangsa lain, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan berhala-berhala, sehingga Tuhan marah
Sehingga firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, sungguh sangat ironis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, lebih mengandalkan kekuatan manusia yang ada di dunia ini daripada Tuhan. Di saat keadaan, situasi yang sedang kita hadapi ini, kita bisa melihat keberadaan manusia. Kita bisa melihat apa yang dihadapi manusia saat-saat ini, berada dalam keadaan situasi yang sama. Baik itu orang pintar, orang bijaksana, sampai orang yang tidak sekolah apapun menghadapi situasi yang sama. Dan dalam keadaan yang seperti ini, kita bisa melihat kekuatan manusia itu sebatas mana. Mereka hanya bisa berserah dengan keadaan situasi yang ada. Ya, kita bisa melihat bahwa manusia itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, karena manusia itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa ketika berada dalam situasi yang sulit. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat tadi orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan dirinya. Firman Tuhan berkata, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Hidupnya sepi. Dia tidak mengalami keadaan yang baik. Dia seperti orang yang tinggal di padang gurun, di mana kehidupannya setiap saat selalu tersiksa dengan keadaan situasi yang ada, di mana hidupnya mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena ia mengandalkan manusia, karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang masih sampai saat ini mengandalkan hartanya, mengandalkan uangnya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kesehatan, mengandalkan kekuatannya. Tetapi kita bisa melihat saat ini, di pandemi ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa setiap yang ada di dunia ini yang dihasilkan oleh manusia secara duniawi tidak dapat menyelamatkan mereka dari keadaan situasi yang sulit ini. Dan mereka berada dalam satu kekhawatiran yang sangat besar, ketakutan yang sangat besar. Takut ini, takut ini, takut itu harta mereka hilang, pekerjaan mereka hilang, usaha mereka bangkrut. Orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan berkata, hidup mereka itu sepi, seperti orang yang tinggal di padang gurun. Saudaraku, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan yang namanya uang. Kita membutuhkan supaya usaha kita diberkati. Kita mau supaya perusahaan yang kita miliki diberkati oleh Tuhan. Kita mau supaya kita tetap sehat. Kita mau supaya keluarga kita tetap baik-baik saja. Tetapi itu bukan satu hal yang utama, landasan iman kekristenan. Amin. Tetapi landasan iman kekristenan adalah selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan apapun keadaan situasi yang ada. Jadi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pandemik ini, corona ini, dia tetap memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan
sepenuh hati kita, segenap hidup kita, janji firman Tuhan datang kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga kehidupan jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan sampai saat ini, walaupun di tengah-tengah pandemik ini. Amin. Dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak mengenal yang namanya tahun kering. Dia tidak mengenal yang namanya badai. Dia tidak mengenal yang namanya masalah. Dia tidak mengenal yang namanya probleman. Dia tetap bersuka cita. Dia tetap memuliakan Allah. Hidupnya tetap mengandalkan kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, hanya orang-orang yang mengandalkan kepada Tuhan yang akan tetap bersukacita bertahan di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah keadaan situasi saat ini. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya itu kuat. Karena kenapa? Karena akarnya itu merambat ke batang air, dan itu yang menjadi kekuatannya, kekuatan akar. Sehingga apapun yang terjadi di atas, ketika ada badai menopang, dia tetap teguh, dia tetap kuat. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tetap teguh. Apapun keadaan yang ada, kita tetap teguh, karena pengharapan kita adalah Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada keadaan, orang-orang yang berharap kepada harta, mereka tidak teguh. Karena kenapa? Harta mereka, kekuatan manusia, keadaan manusia suatu saat nanti akan hilang. Di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu seperti hembusan nafas, suatu saat akan hilang. Ya, jadi kalau kita bisa melihat sampai sekarang ini, ada banyak orang-orang yang takut, khawatir. Ada banyak orang-orang yang begini begono, ribut sana sini. Itu terjadi karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Itu terjadi karena mereka mengandalkan manusia. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tenang di dalam keadaan situasi pandemik ini. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ia tetap menghasilkan buah yang manis. Ya. Jadi sungguh alangkah indahnya anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita lihat saudaraku yang terkasih di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-11, supaya kita lebih memahami lagi bagaimana kehidupan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan kepada Tuhan. 47 ayatnya yang ke-11, begini firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut kepada Dia dan yang berharap kepada kasih setianya. Oh, alangkah baiknya kalau Tuhan itu senang kepada kita. Kalau kita takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, bukan hanya kita diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan senang kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
yang berharap kepada Tuhan, yang takut akan Dia. Jadi kalau Tuhan senang di dalam hidup kita, ketika kita memohon kepada Tuhan, aku menghadapi ini, Tuhan, dalam keadaan situasi pandemik ini, apa yang harus saya lakukan? Pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan akan mempunyai kehidupan yang tenang di keadaan yang sangat sulit. Di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-6, mari kita lihat saudaraku. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Katakan amin. Hanya pada Allah saja aku tenang, karena sebab daripadanya lah harapanku. Ya, ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Daud menuliskan di dalam Mazmurnya, dia tetap tenang dalam keadaan situasi apapun. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka di pandemik ini kita akan tetap tenang. Hati kita dipenuhkan dengan damai, hati kita dipenuhkan dengan sukacita. Itulah kelebihan orang-orang yang percaya yang tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mempunyai kekuatan yang baru di dalam kehidupannya senantiasa. Mari kita buka di dalam Yesaya, saudaraku. Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Bagaimana kita bisa melihat di sini orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Begini firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan kepada Tuhan, setiap hari mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini ada kekuatan yang dari Tuhan menyertai setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ada kekuatan yang daripada Tuhan menopang setiap hidup kita. Makanya sangat berbahagia kita yang mengandalkan kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Amin. Ayat terakhir saudaraku yang terkasih di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 begini firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita harus tetap bersukacita kepada pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keadaan dunia, pandemi ini, corona ini, kehancuran dunia ini tidak dapat mempengaruhi pengharapan kita itu atau Tuhan Yesus Kristus itu. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus itu, pengharapan itu akan mempengaruhi keadaan, ya, merubah keadaan situasi yang ada. Hati kita dibuat menjadi tenang di dalam masalah yang kita hadapi, diberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah pandemik ini. Makanya orang-orang yang mengandalkan kepada Tuhan akan memiliki harapan dan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupannya. Amin. Kita tetap bersabar, bertekun dalam doa, dan mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Maka kita akan melihat karya Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Amin.
Sampai di sini firman Tuhan, saya percaya melalui firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru, sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru kepada kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada, anak-anak Tuhan yang mendengarkan, sehingga lewat firman ini kami dapat bersuka cita di tengah-tengah pandemik ini. Engkaulah harapan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah landasan hidup kami, karena kami tahu Engkau dapat merubah keadaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. No terpotong jiha. Kita akhiri ibadah hari ini. Kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan setiap nyanyian pujian, bahkan firman-Mu, betul-betul kami boleh merasakan kuasa-Mu hari di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat di Bumi Rancai kayak gini. Biar Engkau akan tolong memakai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, yang sudah undur jauh daripada Engkau, biarlah Engkau akan kembalikan kembali Tuhan, untuk mereka boleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Sekalipun hanya lewat online, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang pada saat ini mungkin juga tidak memiliki pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau akan tolong, biarlah Engkau akan memberikan yang terbaik bagi umat-umat-Mu Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan
pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani. Pakai mereka Tuhan, berkati mereka, urapi mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biar Engkau akan memakai mereka, Engkau memberkati mereka, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri kabinet yang ada Tuhan, bahkan sampai kepada RT RW dimanapun kami, lingkungan tempat kami tinggal. Biar Engkau akan memberkati mereka, pakai mereka Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, biarlah berkat dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat kita katakan amin.